Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Beta. NIM saya adalah 80401801897. Di mana di sini saya akan membahas tentang Enterprise Research Planning. Di mana Enterprise ini sangat luas ya, mencakup pada semua bidang. Baiklah, saya akan membahas ini pada bidang proses bisnis. Pengertian ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. Pengertian COUN. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem, di mana semua sistem yang berjalan diatur pada satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan dengan baik, dari departemen penjualan, HRD, produksi, dan keuangan. Syarat penting ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam logical database sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Database yang dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real-time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, dapat diakses, dan mudah disebarluaskan. Tujuan dan peranan ERP dalam organisasi ini adalah mengkoordinasikan bisnis organisasi secara menyeluruh. Maksudnya secara menyeluruh inilah secara lengkap, detail, dan mencakup semuanya gitu. Software yang ada untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktik bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real-time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Berikut adalah konsep dasar ERP di mana ERP berjalan dari satu sistem ke sistem lainnya. Ini dia. Manfaat ERP berikut adalah sebagian kecil manfaat dengan diaplikasikannya ERP bagi perusahaan. 1. Integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. 2. Standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. 3 adalah standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelapor, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Implementasi ERP. Implementasi ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup, dan perusahaan, dan serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa konsultasi dan jasa pendukung migrasi. Migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dan implementasi ERP. Masih disayangkan, migrasi data merupakan aktivitas terakhir sebelum fase produksi. Implementasi ERP COUN. Langkah strategi migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP adalah mengidentifikasi data yang akan diimigrasi, menentukan waktu dari migrasi data, membuat template data, menentukan alat untuk migrasi data, memutuskan persiapan berkaitan dengan migrasi, menentukan pengarsipan data. Berikut adalah pendekatan implementasi ERP, di mana The Big Bang, strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Step by step, phased approach, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Small Bang atau pilot approach, pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project. Semuanya menggabungkan jadi pendekatan implementasi ERP. Berikut adalah case sukses faktor dalam informasi ya, maksudnya yang membuat sukses faktor dalam implementasi ERP. Berikut ada organisasi dan teknologi. Terbagi lagi dari organisasi ada strategi dan taktis, teknologi ada strategi dan taktis juga. Oke, terima kasih.